Salam sejarah. Pada saat ini kita akan membahas mengenai peradaban awal dunia sebagai bagian dari mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS semester genap. Ini adalah kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 yang harus dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran tentang peradaban awal dunia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial. Dan siswa dapat menyajikan hasil analisisnya mengenai peradaban awal dunia serta keterkaitannya dengan peradaban masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, dan sosial dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Perhatikan peta konsep materi peradaban awal dunia berikut ini. Kita akan membahas mengenai peradaban awal Asia yang terdiri atas peradaban India kuno, peradaban Mesopotamia kuno, dan peradaban Cina kuno. Selanjutnya, kita akan membahas peradaban awal Afrika, yaitu lebih tepatnya peradaban bangsa Mesir kuno. Berikutnya, kita akan membahas peradaban awal bangsa Eropa, yaitu peradaban bangsa Yunani dan bangsa Romawi kuno. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai peradaban awal bangsa Amerika, yaitu peradaban kuno dari masyarakat Indian Maya, Aztec, dan Inca. Saat ini kita akan bahas mengenai peradaban awal Asia. Yang pertama adalah peradaban Mesopotamia kuno. Mesopotamia adalah nama kuno untuk wilayah negara Irak sekarang ini. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu mesos yang artinya tengah dan potamos yang artinya sungai. Menurut Bapak Herodotus, yaitu Bapak Sejarah Dunia, Mesopotamia merupakan daratan yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Nah, daratan di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris yang subur telah mendorong terjadinya migrasi dari bangsa Sumeria yang berasal dari Asia Kecil ke wilayah Mesopotamia pada tahun 3500 sebelum Masehi. Sekitar 5000 tahun lalu, bangsa Sumeria membangun peradaban pertama di dunia di wilayah Mesopotamia ini dengan membangun sebuah kota kuno yang besar dan kukuh berbahan dasar lumpur dan tanah liat yang berasal dari endapan lumpur Sungai Efrat dan Tigris. Nah, salah satunya adalah kota Ur, ada kota Uruk, Lagas, dan Nippur. Dan sejak saat itu pula muncullah sistem pemerintahan negara kota seperti yang bisa kalian lihat pada gambaran kota Ur pada foto di samping. Merupakan peninggalan peradaban Mesopotamia kuno yang dibangun oleh bangsa Sumeria. Nah, selain bangsa Sumeria, ada berbagai bangsa dari luar Mesopotamia yang datang silih berganti melakukan invasi dan menguasai wilayah Mesopotamia yang sangat subur ini. Antara lain, ada bangsa Semit, Amori, Assyria, dan Persia. Pada tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Semit yang dipimpin rajanya bernama Sargon berhasil menaklukkan bangsa Sumeria ini. Dan selanjutnya Raja Sargon mendirikan kerajaan baru di wilayah Mesopotamia ini, yaitu Kerajaan Akkadia. Raja Sargon juga berhasil membangun sistem kekaisaran pertama di dunia di wilayah Mesopotamia ini. Selanjutnya, mengenai penemuan teknologi pertanian dan irigasi oleh bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria membangun waduk dan saluran irigasi untuk mengelola tanah pertanian mereka dan juga untuk mengembangkan peternakan. Nah, untuk mengairi lahan pertanian, bangsa Sumeria menggunakan timbal yang dipasang pada batang kayu panjang yang diberi pemberat. Alat ini memang sangat efektif untuk menaikkan air dari sungai ke penampungan yang lebih tinggi. Dan jenis tanaman terpenting bagi bangsa Mesopotamia pada masa itu adalah gandum atau wheat
dan jelai atau berli, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, sistem kepercayaan bangsa Sumeria adalah memuja banyak dewa, atau istilahnya adalah politeisme. Nah, sebagian penduduk Sumeria menyembah dewa Marduk sebagai dewa utama mereka. Dan untuk memuja para dewa tersebut, bangsa Sumeria waktu itu telah membangun kuil pemujaan yang berbentuk zigurat. Nah, zigurat ini dibangun 7 tingkatan setinggi 90 meter. Dan setiap tingkatnya dihiasi dengan lapisan batu bata. Sedangkan pada puncak zigurat terdapat kuil Marduk yang dibangun dari batu bata yang berwarna biru dan berlapiskan email. Penemuan lainnya dalam kehidupan bangsa Sumeria waktu itu atau peradaban Sumeria dalam bidang ilmu teknologi antara lain penemuan roda yang berlangsung sekitar 5.000 tahun lalu sebagai alat membuat tembikar. Penemuan roda ini telah menjadi dasar bagi pengembangan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil pada masa kini. Berikutnya adalah penemuan kereta. Penemuan kereta sekitar 3.200 sebelum Masehi dengan desain yang masih sederhana dari bahan kayu ringan dan kayu benwood. Penemuan berikutnya adalah penemuan tulisan. Nah, ini dia gambarnya. Sejak 5.000 tahun lalu, bangsa Sumeria ternyata sudah mengenal tulisan gambar untuk mencatat harta pribadi mereka. Dalam perkembangannya, juru tulis bangsa Sumeria mengubah tulisan gambar tersebut jadi tulisan menggunakan huruf paku atau istilahnya cuneiform. Nah, aksara paku dituliskan di atas lempeng tanah liat setengah basah, kemudian dijemur hingga kering. Sedangkan pena atau alat tulisnya yang digunakan untuk menulis terbuat dari batang gelagah. Penemuan berikutnya bagi bangsa Sumeria adalah perhitungan seksadesimal. Nah, perhitungan seksadesimal adalah dasar hitungan per 60-an, sehingga bangsa Sumeria dapat membagi waktu menjadi 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam 1 hari, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, ini dia gambar bilangan seksadesimalnya. Selanjutnya, bangsa Sumeria waktu itu sudah bisa membuat jam berbentuk bundar dengan tonggak pada bagian tengahnya. Dan berikutnya mereka juga telah berhasil menemukan sistem penanggalan atau kalender berdasarkan peredaran bulan. Sehingga bangsa Sumeria berhasil membagi waktu dalam setahun menjadi 12 bulan dan 1 bulan terdiri atas 30 hari. Sejarah peradaban Mesopotamia. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan Sumeria bagian selatan dikuasai oleh bangsa Amoria dari Babylon. Dan salah satu raja yang terkenal dari kerajaan tersebut adalah bernama Hammurabi, yang terkenal karena menerapkan sistem hukum dalam tatanan masyarakatnya yang disebut Kodeks Hammurabi. Terdiri atas 285 pasal yang memuat hukum pidana, hukum perdata, hak milik, utang piutang, perkawinan, dan juga perdagangan. Nah, hukum atau Kodeks Hammurabi ini kemudian diabadikan dalam bentuk prasasti seperti pada gambar berikut ini. Nah, pada saat kerajaan Babilonia menguasai wilayah Mesopotamia Selatan, ternyata bangsa pendatang, yaitu bangsa Assyria, berhasil menguasai Mesopotamia bagian utara dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja yang bernama Assurbanipal. Dan raja ini membangun ibu kota Mesopotamia yang baru di wilayah Ninive. Pada tahun 626, bangsa Assyria ini dikalahkan oleh bangsa Kaldea. Nah, bangsa Kaldea ini mendirikan sebuah kerajaan baru, yaitu kerajaan Babilonia baru. Pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, kota Babylon dibangun menjadi ibu kota terindah di dunia. Dan salah satu bangunan yang terkenal dari kota itu adalah Taman Bergantung Babilonia, yang sampai sekarang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang merupakan